Disiarkan langsung dari Jalan AM Sangaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Solovers. Apa kabar di jam 9 pagi hari ini yang sangat cerah ya, dan juga spesial banget di Star FM di jam 9 pagi ada Harmoni Keluarga bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY nih Solovers. Dan tema kali ini adalah perubahan iklim dan ekonomi perempuan ya, karena perubahan iklim memang bisa memperburuk ketidaksetaraan gender ya, dan mengancam kesejahteraan ekonomi perempuan. Jadi apa saja nih Solovers pengaruh perubahan iklim di Indonesia? Seperti apa dampak perubahan iklim pada kegiatan ekonomi wanita nih khususnya? Kita akan membicarakannya, kita akan ngobrol bareng Solovers ya, bareng dua narasumber kita yang sudah hadir ya di Star FM di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Rofiko Widyastuti SOS MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY. Halo, selamat pagi Ibu Rofi. Selamat pagi Mas Bagus. Gimana kabarnya Ibu Rofi? Baik, sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Semangat. Untuk pagi hari ini. Dan yang kedua ada Ibu Yulida Pangasuti SOCSC PhD. Beliau adalah dosen Departemen Sosiologi UGM. Halo, selamat pagi Ibu Yulida. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Bagus. Bagus ya. Seperti namamu, Good, Mas. very good ya. Very bagus. Walaupun tadi sempat ada sedikit suara gedubrak-gedubrak. Iya. Tapi tetap semangat ya Bu Yulia ya. Oh. Oke. Dan di kesempatan kali ini Solovers kita bakal membahas tentang perubahan iklim dan ekonomi perempuan ya. Karena keduanya ternyata tuh sangat nyambung ya Solovers. Tapi ya kalau kita ngomongin perubahan iklim sekarang ini juga benar-benar terasa ya. Yang tadinya misalkan hari ini cerah terus tiba-tiba berubah jadi mendung, hujan gitu tanpa bisa kita prediksi. Bahkan walaupun kita sudah tahu dari BMKG perakiraannya, tapi ternyata bisa aja berubah sesuka hatinya ya Solovers. Dan sebenarnya nih buat Ibu Yulida dulu deh. Sebenarnya untuk perubahan iklim itu apa sih Bu Yulida, untuk maknanya atau artinya itu apa? Kalau perubahan iklim itu kan ada beberapa penjelasan ya. Kalau penjelasan secara dari ilmu iklim gitu ya. Tadi kan Mas Bagus bilang ya, harus dibedakan antara iklim dengan cuaca. Oke. Jadi kalau iklim itu lebih jangka panjang. Jadi bukan yang berubah dalam sehari gitu ya. Walaupun itu nanti saling terkait. Tapi perubahan iklim yang kita bahas hari ini saya rasa adalah lebih ke pemanasan global ya. Yes. Nah kalau dalam konteks pemanasan global itu karena kita saat ini hidup kita itu banyak tergantung dengan bahan bakar fosil dan kita menghasilkan emisi yang sangat besar, sementara resapan penghasil oksigen itu sangat sedikit. Itu karbon itu terjebak di atmosfer Mas, sehingga menumpuk, membuat radiasi itu lebih ibaratnya tuh masuk ke dalam atmosfer kita itu bisa lebih panas gitu loh, lebih seakan-akan seperti katalisator gitu loh. Jadi lebih membuat suhu bumi itu naik. Dan akibatnya ya banyak ya, salah satu yang terbesar adalah melelehnya es di kutub. Karena es di kutub itu meleleh, maka permukaan air pun meningkat. Ya kurang lebih seperti itulah Mas. Iya, jadi memang untuk perubahan iklim dan cuaca itu memang berbeda ya Bu Yulida ya. Dan ini kadang-kadang juga salah satunya Bagus tadi agak sedikit salah pengertian ya, tapi sekarang Bagus sudah mengerti ya. Dan memang ya Solovers, kalau untuk perubahan iklim pastinya juga ada permulaannya ya. Tapi ya Bu Yulida, kalau untuk perubahan iklim ini itu sudah semenjak kapan terjadinya Bu? Sebenarnya kalau perubahan iklim itu terjadi itu sudah dari mungkin ya sejak, kalau kita lihat dari sejarah itu dari sejak revolusi industri terjadi itu, karena kita waktu revolusi industri tahun 1900 itu kan sudah banyak menggunakan bahan bakar, mulai industri besar-besaran ya. Tetapi ini kalau saya tidak salah ingat ya, perubahan dalam 2 sampai 3 dasawarsa terakhir itu sangat cepat. Jadi sangat berbeda kondisi iklim yang kita tinggal di bumi yang kita tinggali saat ini dengan kondisi iklim di mana ayah saya, ibu saya, atau mungkin kakek neneknya Mas Bagus dulu tinggal gitu ya. Jauh lebih panas, jauh lebih tidak, tadi kata Mas Bagus, tidak bisa diprediksi gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi memang dari dulu pun ya sebenarnya sudah
terasa ya Bu Ya, Yulida ya. ada pemanasan Ada global. pemanasan global seperti itu ya Solovers. Dan kalau Solovers juga pengen ikutan gabung di obrolan Harmoni Keluarga kali ini, boleh langsung aja ke WhatsApp ya di 0818 6210113 atau ke Instagram di @starjogjafm ya. Nanti bakal bagus baca ini ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi sabar dulu ya Solovers, karena kita baru saja mulai nih. Dan tadi kan sudah dibahas juga udah sejak lama ya Solovers untuk perubahan iklim ini. Tapi ya Ibu Yulida, untuk pengaruh perubahan iklim di Indonesia itu seperti apa kalau yang sekarang gitu? Kalau di Indonesia yang paling kita sering lihat ya, pertama kan tentu saja contohnya di Jogja. Yeah. Di Jogja itu hampir sampai sekarang ya kita belum ada hujan yang lebat gitu ya. Padahal ini sudah Oktober gitu kan. Biasanya musim hujan itu kan Agustus itu sudah mulai hujan gitu ya. Sekarang itu karena adanya El Nino, atau kalau zaman dulu kita bilangnya apa ya, pagebluk ya. Itu jadi ada ada musim panas yang lebih panjang, musim kering yang lebih panjang. Kalau di Jogja sendiri aja misalnya kita tahu air itu jadi langka ya. Bulan lalu misalnya Bapak Gubernur atau Sri Sultan mengatakan bahwa orang Jogja harus mulai agak sedikit hemat menggunakan air. Ya karena air resapan kita itu semakin kering gitu ya. Terus juga rawan gagal panen. Itu juga sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Jogja ya. Terus juga di pantai itu ada, karena airnya naik gitu ya. Kalau Mas Bagus ke daerah pantai utara itu habis Mas. Daratan itu sudah banyak yang terkubur tergenang oleh air laut gitu ya. Karena tadi kita itu bagian dari bumi, di mana ketika ada pemanasan global, air di kutub mencair itu naik. Terus juga kadar asam di laut itu juga semakin tinggi, sehingga binatang-binatang kecil ya seperti zooplankton atau apa yang menjadi asupan makanan untuk banyak ikan itu jauh berkurang. Sehingga sekarang bagi nelayan untuk mencari ikan itu bukan hal yang semudah dulu gitu ya, karena ikannya udah nggak punya makanan, jadi jumlahnya lebih sedikit, sehingga nelayan juga harus lebih ke tengah lagi untuk mendapatkan ikan yang sedikit juga gitu. Itu sih Mas. Banyak sekali kayak dampak yang dirasakan ya Bu Yulida ya, dari berbagai hal juga nih ya Solovers, apalagi buat kegiatan ekonomi gitu kan. Dan di obrolan kali ini kan kita membahas juga perubahan iklim dan juga ekonomi perempuan ya Solovers. Nah kali ini Bagus bakal bertanya kepada Ibu Rofi nih ya, sebagai narasumber dari Dinas ini ya DP3AP2DIY nih. Kan tadi sudah dibahas tentang perubahan iklim ya Bu Rofi ya. Tapi kalau dari dinas sendiri nih untuk kebijakannya dalam mengurangi kerentanan perempuan karena perubahan iklim nih seperti apa Bu? Kalau di pemerintah daerah DIY secara luas itu kemudian memang ada beberapa intervensi. Hanya pelakunya atau yang melaksanakan kebijakan itu tidak ansih Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi karena memang sesuai dengan ketugasan dan fungsi masing-masing. Yang terkait dengan merespon soal perubahan iklim, tentu saja teman-teman dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tapi kemudian yang merespon di kami itu lebih pada tadi kalau Mbak Yulida bilang kan soal dampak gitu. Bagaimana kemudian tadi kalau diceritakan soal nelayan yang mesti ke tengah pendapatan atau perolehan ikannya nggak sebanyak yang dulu, sehingga otomatis itu akan mempengaruhi income atau pemasukan dari keluarga si nelayan. Maka kemudian bisa dilihat adalah bagaimana dampak terhadap perubahan income ini atau pemasukan yang hasil penjualan ikan ini terhadap keluarga. Karena apa? Biasanya di dalam sebuah keluarga itu kemudian perempuan yang paling merasakan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Perubahan perempuan itu dalam konstruksi budaya kita selalu dituntut untuk pada garda terdepan gitu. Menjadi pasukan yang siap di depan, menjadi martir. Tapi di satu sisi kemudian supply-nya itu dia yang paling akhir gitu. Jadi katakanlah begini, secara sederhana kita pahami ketika kemudian di dalam keluarga si nelayan ini hanya bisa membeli makanan dengan lauk sekedarnya gitu, siapa yang paling akhir mendapatkan makanan yang layak? Pasti perempuan gitu, karena
perempuan akan memprioritaskan itu pada suaminya, kemudian pada anak-anaknya gitu. Nah, pada disinilah kemudian menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kemudian kita harus mengadres isu perubahan iklim ini pada sisi perempuan. Karena di satu sisi gini, secara tidak langsung ini fakta penelitian di beberapa tempat yang sudah dilakukan bahwa KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, itu salah satunya kan dipicu dari ekonomi gitu. Nah, ekonomi itu asumsinya yang tadi itu, ketika kemudian pendapatan dari si nelayannya misalnya, kalau itu tadi case-nya saya ambil case-nya yang Mbak Yulida sampaikan gitu, pendapatannya berkurang gitu, kemudian suaminya tidak memiliki manajemen pengelolaan emosi gitu, karena depresi harus nyari ikannya sampai ke tengah, otomatis itu melelahkan. Ketika pulang dia ekspektasinya tinggi bla 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 gitu, padahal di rumah juga anak butuh uang sekolah, kemudian tetangga lagi ada hajatan. Nah, itu biasanya cost sosialnya kan tinggi, akhirnya kemudian dia nggak memiliki manajemen mengelola emosi, maka dia akan melampiaskan pada perempuan, pada istrinya yang secara relasi kuasa di dalam rumah tangga biasanya istrinya dianggap lebih subordinasi kan dibanding suaminya gitu. Jadi akhirnya kemudian dilampiaskanlah ke istrinya, maka kemudian angka KDRT menjadi naik karena persoalan ekonomi. Jadi memang kemudian dampaknya itu kadang-kadang tidak dampak yang bisa secara langsung kita lihat antara perubahan iklim dengan ekonomi perempuan, tetapi itu memiliki keterkaitan yang sangat erat terkait dengan bagaimana perempuan pada posisinya tadi sebagai saya sampaikan gitu, sebagai garda depan, tapi gitu dalam fasilitas dia yang paling akhir gitu. Nah, sebagai garda depan apa? Otomatis ketika di dalam keluarga itu kekurangan income gitu, pendapatannya nggak sebanyak sementara kebutuhannya itu lebih banyak, perempuan memaksakan diri untuk harus cari income supaya nambal kekurangannya ini gitu. Nah, ini kan artinya menambah beban perempuan yang sudah harus ngurus rumah, ngurus anak, kemudian harus juga mengurusi mencari nafkah tambahan lagi gitu. Tetapi karena kemudian dia mencari nafkah tambahan, tapi kemudian beban di rumahnya menjadi tidak terbagi. Nah, itu juga menjadi problem. Jadi memang secara umum gitu cukup kompleks isunya yang bisa kita angkat terkait dengan perubahan iklim, terutama di sisi ekonominya, meskipun tidak secara langsung. Nah, di kami tadi Mas Bagus tanya kebijakannya seperti apa. Ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan. Karena memang ini beberapa, kalau kita kulik lagi ya Mas, itu kan ada perubahan iklim itu ada macam-macam turunannya gitu kan. Dari yang sederhana-sederhananya aja yang kita rasakan gitu. Misalnya kayak pengelolaan sampah gitu kan. Salah satu penyebab suhu pemanasan global itu kan disumbangnya macam-macam itu. Soal kemudian pengelolaan sampah yang tidak baik gitu. Kita juga enggak bijak di dalam menggunakan sampah, maka sampah plastik itu menjadi semakin berterbaran kemana-mana dan itu mempengaruhi sistem lingkungannya kita. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan sampah ini itu selama ini kita hanya melibatkan perempuan gitu. Nah, bagaimana kemudian program ini, meskipun kami itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi kan kami bicara soal kesenjangan gender gitu. Betul. Bagaimana kemudian tanggung jawab mengelola sampah ini tidak hanya milik perempuan saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama gitu. Karena kan memang perempuan banyak di area domestik, tapi bukan berarti kemudian perempuan yang harus bertanggung jawab terhadap sampah gitu. Jadi bagaimana kemudian pelibatan dalam pengelolaan sampah. Nah, sampah ini ternyata punya nilai ekonomi gitu. Kalau itu dikelola dengan baik, maka kemudian kami melakukan intervensi pembinaan terkait dengan pengelolaan sampah, dan itu sudah dilakukan di beberapa tempat gitu. Mungkin nanti saya bisa lebih bercerita. Misalnya kayak di Parangtritis tahun depan itu di Parangtritis ini ibu-ibu kami punya kelompok namanya Desa Prima ya Mas ya. Sebuah kelompok yang kami dampingi yang memang titik masuknya dari penguatan ekonomi. Tapi mereka itu kebanyakan ibu-ibu di Parangtritis ini adalah para penjual makanan di pantai-pantai itu. Nah, mereka kemudian melihat bahwa sampah botol ini ternyata banyak banget. Akhirnya kemudian mereka mengumpulkan sampah botol dan dijual. Dari penjualan itu kemudian menghasilkan tambahan gitu. Nah, tapi kemudian mereka ibu-ibu ini muncul inovasinya lagi gitu. Mereka berkomunikasi dengan kita, bisa nggak kita dibantu untuk alat untuk yang mengolah
plastik ini menjadi biji plastik sehingga nilai ekonominya bisa menjadi lebih meningkat. Kita akan kerjasama dengan bla 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 gitu. Nah, itu akhirnya kemudian tahun depan itu rencananya memang kemudian kita akan bersama-sama ibu-ibu desa Prima membuat pengelolaan sampah ini tadi menjadi pengelolaan yang lebih nilai ekonominya menjadi lebih tinggi gitu. Tapi ini dimulai dari kepedulian itu tadi, kepedulian terkait dengan sampah itu gitu. Itu sedikit beberapa hal yang mungkin terkait dengan sampah. Tapi kalau memang perubahan iklim ini luas sekali dan ngudarinya memang harus satu-satu karena kita soal isu perempuan bagaimana kemudian salah satu dampaknya itu adalah soal kelangkaan air. Padahal siapa yang paling butuh air air bersih itu paling yang butuh siapa? Perempuan dan anak gitu. Betul, karena perempuan itu butuh untuk membersihkan diri di alat reproduksi kita perempuan itu memang butuh air yang lebih banyak dibanding laki-laki untuk membersihkannya, sehingga memang itu menjadi kebutuhan yang sangat krusial gitu. Itu sih kira-kira Mas Bagus, nanti saya kepanjangan ngomong. Dan memang sangat kompleks sekali ya Solovers dari penjelasan Ibu Rofi gitu kan. Dan ada benarnya juga sih biasanya perempuan di garda depan, tapi nanti untuk beberapa hal paling akhir gitu ya Solovers untuk mendapatkannya. Tapi ya Ibu Rofi untuk di Yogyakarta sendiri nih, untuk kesetaraan gender secara umum seperti apa Bu kalau di Yogyakarta? Ya masih banyak tantangannya gitu kalau saya bilang gitu, karena memang merubah relasi kesetaraan itu kan dimulai dari lingkungan yang paling kecil di dalam keluarga gitu. Jadi kita mulai dengan merubah cara pandang terhadap peran positioning perempuan dan laki-laki gitu, bahwa perempuan dan laki-laki itu dalam konteks pembangunan, karena saya bicara sebagai ASN gitu, pemerintah daerah gitu. Dalam pembangunan itu perempuan dan laki-laki punya hak yang sama terhadap pembangunan gitu, baik pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat gitu. Mereka harus diperlakukan sama tanpa ada pengecualian gitu. Nah, dalam konteks kemudian keluarga ini kemudian bisa kita lihat bagaimana relasi keluarga ini pada akhirnya akan mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di dalam pembangunan tadi. Misalnya saja gitu, kita harus memastikan bahwa gitu kepala keluarga di kita kan yang dianggap kepala keluarga laki-laki nih. Betul. Gitu. Nah, jadi jangan sampai misalnya ketika dalam sebuah keluarga ada kepala keluarga perempuan, kemudian ada bantuan yang itu atas nama kepala keluarga, nah kepala keluarganya yang perempuan ini menjadi tidak masuk di dalam skema itu. Maksudnya kita harus memastikan dari sisi pemerintahnya harus memastikan. Nah, dari sisi perubahan ini saya ngeloncat-ngeloncat ngomongnya nggak apa-apa ya Mas Bagus ya gitu. Saking banyaknya ini. Betul. Nah, di dalam konteks yang keluarga tadi saya kira kita ada beberapa hal yang perlu kita clearkan dengan pasangan gitu, karena jangan sampai ini trennya anak sekarang kan marriage is scary gitu. Iya betul. Pernikahan itu mengerikan gitu. Itu karena itu anak-anak Gen Z atau anak-anak yang sekarang ikut dalam tren itu melihat bahwa perkawinan ini bagi perempuan itu cenderung menakutkan gitu. Katanya ketika masuk dalam pernikahan perempuan hampir tidak bisa mengaktualisasikan, itu yang mereka lihat di dalam potretnya gitu. Sehingga bagaimana kemudian di dalam perkawinan itu kita merubah cara pandang bahwa perkawinan itu nggak menakutkan kok gitu kan. Itu tapi dimulai dari apa? Merubah cara pandang pekerjaan. Kalau misalnya sama-sama bekerja di luar, pekerjaan domestiknya juga sama-sama kita bagi dong gitu. Mengasuh anak, meskipun yang melahirkan perempuan, mengasuh anak itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Nah, tapi kan itu nggak mudah itu Mas gitu. Betul, itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana pengasuhan keluarga sebelumnya, orang tua kita ngasuh kita gimana, dari informasi yang kita dapatkan, termasuk dari pendidikan yang kita punyai gitu, dari informasi apa yang kita akses di media sosial, itu sangat mempengaruhi cara pandang terhadap relasi di dalam keluarga itu gitu. Nah, kalau dalam konteks pengelolaan tadi perubahan iklim tadi, kita bisa mulai dengan yang sederhana tadi saya bilang soal pengelolaan sampah gitu. Nah, bagaimana kemudian sampah itu mulai menjadi tanggung jawab seluruh rumah, tidak hanya menjadi tanggung jawab si ibunya saja gitu. Karena dari sana kemudian kita bisa mulai kesadaran tentang pengelolaan sampah yang benar ini, milah sampah. Kalau dengan anaknya itu yang ngasih tahu nggak hanya ibunya tapi juga bapaknya. Dek, jangan buah plastiknya itu kalau bisa jangan terlalu banyak plastik gitu. Kalau belanja
kita sama-sama menggunakan tas belanja yang bisa pakai ulang gitu, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya makanan-makanan aja jangan terlalu banyak yang fast food atau yang kemudian makanan istilahnya apa, makanan yang instan itu gitu. Kita mulai dari makanan yang memang diolah dari kebun sendiri misalnya. Nah, mulai dengan kebun membuat rumah itu juga menjadi sumber makanan yang kita bisa dapatkan. Sekarang kan banyak hidroponik. Nah, mungkin mulai dari sana gitu. Karena salah satu pemanasan global kan kita sekarang mulai banyak pohon-pohon yang hilang, ditebangin, dibangun dengan berganti menjadi bangunan batu bata, bangunan gedung dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi refleksi juga sih dari sisi pemerintah untuk secara regulasi bagaimana mengatur supaya pembangunan ini menjadi tidak liar gitu. Jadi tidak tergantikan. Karena saya di desa gitu, sekarang sedih juga ngelihat sawah-sawah sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan gitu. Tapi memang itu faktanya. Nah, itu sebenarnya bisa kita mulai dengan dari rumah itu tadi gitu. Kita bisa menyediakan yang memungkinkan untuk kita sediakan sembari gitu. Kita melihat resapan airnya gitu. Jadi membuat biopori lah atau membuat oksigen ini menjadi lebih banyak dengan lebih banyak menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan gitu. Itu situasinya dalam konteks perubahan iklim kalau bicara soal kesetaraan gender gitu. Jadi tantangannya masih sangat luas nanti kalau Mbak Yulida ngasih kuliah itu nanti harus berapa SKS gitu. 3 SKS ya Bu ya. Karena memang sangat kompleks dan memang banyak sekali ya Solovers. Dan buat Solovers yang mau gabung boleh ya, yang mau bertanya atau mau penasaran ya dengan perubahan iklim dan dampaknya kepada perempuan khususnya, boleh langsung gabung aja di 0818621013 atau ke Instagram bisa di Star Jogja FM ya. Sekarang kita jeda dulu Solovers, abis ini bakal bagus bacain beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Star FM dan di Instagram. Jadi tetap di sini aja di Harmoni Keluarga 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi Solovers di Harmoni Keluarga bareng sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Masih bersama dengan Ibu Rofi, beliau Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY, dan Ibu Yulida, dosen Departemen Sosiologi UGM. Dan buat Solovers yang sudah gabung ya, sudah bertanya ke 0818621013, terima kasih banyak. Jadi sekarang bagus bacakan aja beberapa nih buat Ibu Rofi dan Ibu Yulida. Ini satu pertanyaan dari Solovers yang nggak menyebutkan namanya sayangnya. Jadi ini pertanyaannya adalah dari pantauan dinas, apakah sudah banyak perempuan di DIY yang terkena dampak dari perubahan iklim? Apakah ini juga berpengaruh dengan pendidikan anak? Silakan Ibu Rofi mungkin bisa menjawabnya. Iya, seperti saya sampaikan kalau di salah satunya mungkin soal kelangkaan pangan gitu. Meskipun nggak secara ekstrim gitu. Memang kemudian kita nggak secara ekstrim itu kelangkaan pangan itu terjadi, tetapi sekarang sudah mulai kerasa nih gitu. Ada beberapa misalnya tanaman padi yang sudah mulai berkurang sehingga perempuan petani ini menjadi geraknya menjadi lebih sempit lagi di dalam mereka mendapatkan pendapatan gitu. Nah, belum lagi kalau kemudian petaninya ini ternyata misalnya mereka menjadi petani yang di dalam rumahnya itu menjadi single parent gitu kan, mungkin suaminya meninggal dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi ngobrol sama Mbak Yulida kan kita bicara soal akses bantuannya. Kadang-kadang karena sebagai petani perempuan gitu mungkin dianggap kemudian bukan kepala keluarga. Ini bicara soal yang tadi kita setaraan gender itu tadi, bahwa perempuan kepala keluarga, karena dalam konstruksi budaya kita mencari nafkah bagi perempuan itu dianggap mencari nafkah tambahan gitu. Makanya kemudian kalau kita bicara karena dianggap nafkah tambahan itu upahnya menjadi lebih kecil gitu kan. Dan itu terjadi gitu di daerah Gunung Kidul ketika saya dalam suatu kesempatan ada sama-sama petani yang ngolahin di kebun orang gitu, istilahnya di ladang gitu kan. Nah itu saya tanya berapa upahnya yang laki-laki, berapa upahnya perempuan. Kalau yang laki-laki 100.000 biasanya pasarannya Bu gitu. Kalau yang perempuan berapa? Nggih paling 7 doso, nek mboten nggih 20 gitu. Neng pekerjaannya sama napa mboten? Nggih sami wong sami nyiangi gitu, nganuin rumput-rumput dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan dalam yang dilakukan pada saat itu adalah pekerjaan yang sama gitu. Tapi karena perempuan dianggap mencari nafkah tambahan, maka kemudian upahnya menjadi lebih rendah. Nah, ini juga berdampak pada konsep perempuan mencari nafkah tambahan ini, berdampak juga pada menjadi refleksi juga sekali lagi untuk pemerintah dalam hal ini secara luas, baik untuk pemerintah DIY kabupaten maupun pusat, bahwa bantuan-bantuan yang terkait dengan hal ini
untuk bisa mengadres perempuan-perempuan yang mencari nafkah itu bukan sebagai tambahan tapi memang utama gitu, karena kita itu sama-sama bekerja gitu. Jadi nilai kerja kita yang dihitung, bukan apakah kamu mencari nafkah tambahan atau tidak, itu kan urusan yang lainnya, tapi profesionalitas kinerja kita yang menjadi hitungannya gitu. Nah ini kalau tadi apakah berdampak, iya salah satunya dampak yang itu. Kemudian kerasa dampaknya apa di soal air gitu. Saking susahnya kita nyari air gitu. Air itu kadang-kadang air sumur gitu di desa itu sudah nggak ada, sehingga harus nyari air dari komunitas, pengadaan di air komunitas. Nah pengadaan air di komunitas itu paling nggak juga perlu membeli perlu uang untuk membeli saya tinggal di desa soalnya, jadi kadang-kadang air tanah di rumah saya nggak cukup, saya air komunitas kan karena dia pompanya lebih dalam gitu. Tapi kan itu harus mengeluarkan uang, dan itu cukup berat bagi ibu-ibu yang mata pencahariannya petani gitu. Mana beras sudah gabah juga sudah harga jualnya tidak terlalu baik gitu kan, belum lagi musuh sama wereng, sama tikus dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi satu kesulitan yang berdampak gitu. Nah, apakah berdampak pada anak-anak untuk perubahan iklimnya? Ya, banyak hal yang terkait dengan perubahan iklim ini yang berdampak secara luas pada anak-anak. Sekarang ISPA, penyakit infeksi saluran pernafasan itu juga sudah mulai banyak. At least pada akhirnya itu membuat cost ekonominya menjadi bertambah juga gitu, karena kan harus mengobati meskipun BPJS gitu, tapi kan tetap ongkos transportasi dan lain sebagainya kan menjadi bertambah, yang harusnya bisa digunakan untuk bekerja kemudian harus mengantarkan anak berobat misalnya. Jadi kalau terkait dengan apakah tadi pertanyaannya dinas, betul. Dinas memiliki, awareness kami sudah sampai ke sana, hanya memang belum dilakukan kajian secara spesifik terhadap perubahan iklim. Ini menjadi catatan kami gitu. Karena memang kalau untuk kajian ini memang membutuhkan resource yang besar ya, sumber daya besar. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kami ini sampai saat ini belum bisa memenuhi. Tetapi kami banyak mencari baseline data itu dari teman-teman akademisi yang melakukan penelitian untuk menjadi pijakan di dalam kami mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi misalnya yang tadi itu di dalam minimal misalnya kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan di tempat saya, di bidang saya gitu, melalui Desa Prima gitu kita sampaikan awareness soal itu, sampaikan edukasi soal lingkungan yang harus kita kelola secara bersama, dan ini melibatkan suami-suaminya anggota Desa Prima juga gitu. Jadi itu bagian kecil yang mungkin bisa dilakukan, tapi toh perubahan iklim itu meskipun besar dimulai dari langkah-langkah kecil ini gitu. Jadi itu yang saya kira harus dilakukan, dan juga kemudian kami mengajak OPD lain atau perangkat daerah lain itu untuk melakukan namanya sebuah strategi namanya pengaruh utamaan gender gitu. Jadi bagaimana program-program pembangunan itu dilakukan analisa gender untuk kenali kesenjangan yang memungkinkan terjadi antara perempuan dan laki-laki, dan itu kemudian harus diintervensi dalam sebuah rencana aksi. Ini agak program banget ini ngomongnya gitu. Tapi memang itu menjadi penting gitu. Karena apa? Karena yang akan melakukan hal seperti itu tidak hanya kami, tapi juga dinas yang lain. Misalnya gini, teman-teman di LHK, Dinas Lingkungan Hidup itu ketika mereka melakukan strategi pengaruh utamaan gender, mereka akan mampu kenali ketika misalnya di lapangan ada program-program yang mereka lakukan untuk masyarakat, itu ternyata ini selama ini perempuan ini kurang di dalam aksesnya terhadap program-program kegiatan yang berkaitan dengan misalnya edukasi apa, maka kemudian bisa itu dibuka kesempatannya bagi perempuan gitu. Jadi menjadi sebuah afirmasi ketika misalnya perempuan kondisinya memang tidak memiliki akses untuk mengelola, tidak memiliki akses untuk bisa mendapatkan program atau bantuan itu gitu. Misalnya itu kalau terkait dengan bantuan. Teman-teman dinas sosial juga seperti itu gitu. Ketika mereka melihat di DTKS gitu, melihat ternyata banyak perempuan kepala keluarga yang belum masuk. Nah, itu karena mereka kemudian bisa melakukan sebuah rencana aksi yang mampu mengakomodasi si situasi ini. Tapi ini masih berproses ya, Mas. Artinya, pengaruh utamaan gender, strategi pengaruh utamaan gender itu tidak semata-mata menjadi sebuah strategi yang ada di dinas kami, tapi terintegrasi untuk semua kelompok, semua perangkat daerah. Karena apa? Kalau kita bicara
perempuan itu juga kita harus bicara kelompok rentan, disabilitas, dan juga anak dan lain kelompok miskin gitu. Sehingga memang perlu kebijakan-kebijakan afirmasi. Maka kemudian di DIY terutama yang terkait dengan kemiskinan, Bapak Gubernur kan selalu menyampaikan bahwa harus ada intervensi secara langsung untuk mengurangi angka kemiskinan di DIY yang 11% ini gitu. Itu kira-kira yang dilakukan oleh dinas kami gitu. Oke, dalam menghadapi perubahan iklim terutama yang terdampak kepada perempuan dan anak ya, Solovers. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan kali ini pertanyaan dari Instagram ada dari Mas Den yang bertanya nih tentang dampak perubahan iklim ini, apakah sudah sangat terasa di Yogyakarta atau seperti apa? Mungkin dari Ibu Yulida bisa menjelaskannya. Oke, kalau dari Jogja sendiri ya, saya rasa kalau dari Jogja sendiri saya rasa ini ya ini multi faktor gitu ya, faktornya ada banyak. Misalnya salah satu yang saya pernah baca itu ada beberapa wilayah di Jogja itu yang sekarang jauh lebih kering dibandingkan tahun 70-an. Dan daerah-daerah itu misalnya seperti daerah Depok, daerah Adi Sucipto situ yang mengalami penyusutan air tanah, tapi juga curah hujannya juga lebih sedikit, dan itu tidak disebabkan karena iklimnya berubah terjadi kering juga. Maksudnya tidak hanya karena faktor itu saja, tapi juga karena kita sendiri juga lihat ya betapa masif pembangunan di daerah-daerah tersebut yang tidak diiringi dengan misalnya kewaspadaan mengenai konservasi air. Jadi ya salah satu dampaknya itu ya mereka yang bergantung atau kita yang bergantung pada air di daerah tersebut jadi sangat kekurangan. Dan yang paling terdampak tentunya selain warga kota juga para petani di sekitar situ. Itu kan masih ada beberapa daerah yang ada sawahnya ya. Nah itu juga jadi lebih sulit mendapatkan air, jadi lebih kering padinya, sehingga potensi gagal panennya juga lebih tinggi misalnya. Seperti itu Mas. Oke. Salah satu dampak yang memang benar-benar dirasain ya Bu Yudi ya di Yogyakarta. Tapi juga perlu diingat Mas Bagus bahwa kadang-kadang kita harus mungkin kalau melihat dari kita harus waspada aware gitu ya, aware dengan kelas sosial ya. Jadi kadang-kadang penduduk kota itu nggak merasakan perubahan iklim ya karena memang secara ekonomi mereka lebih terlindungi. Sementara kelompok rentan, kelompok miskin seperti tadi Mbak Rofi katakan itu sudah ibaratnya sudah habis-habisan gitu loh. Nah itu yang perlu kita lebih sensitif gitu ya. Gitu aja sih Mas Bagus. Oke, menjadi lebih diperhatikan lah ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Solovers. Ya misalnya satu contoh kecil aja, maksudnya contoh kecil aja untuk air minum aja gitu. Kelompok menengah ke atas gitu di kota gitu, sumurnya kering atau apa ya beli aja air galon gitu kan gitu. Atau tinggal didalemin lagi gitu ya. Atau tinggal dalemin lagi. Atau mereka beli air kemasan kemana kan gampang gitu. Betul. Kalau perlu mandi pakai air galon kan gitu. Tapi untuk masyarakat yang di desa itu menjadi betul-betul perih gitu, karena memang itu satu-satunya sumber air yang diandalkan untuk bisa mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, jadi memang sangat berbeda ya untuk kondisinya dari berbagai lapisan masyarakat ya begitu Solovers. Ini juga ada kembali ke pertanyaan lagi ya, karena ternyata ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Terima kasih Solovers. Kali ini pertanyaan dari Kak Revi. Jadi Kak Revi ini menanyakan nih buat Ibu Rofi, kalau perempuan yang terdampak ini kebanyakan itu kira-kira di wilayah mana sajakah di Yogyakarta? Ya kalau menurut saya dampaknya itu hampir semua kita kerasa gitu. Ya udah perubahan iklimnya udah panas banget, kemudian airnya juga sudah mulai mengering kan gitu. Hujannya tidak kunjung datang, dan hujannya itu datang hanya dengan malu-malu gitu. Maksudnya kayak belum benar yang benar-benar lebat yang mampu memenuhi. Kemudian kita juga mulai merasa banyak pohon-pohon yang hilang gitu. Itu secara umumnya gitu. Nah, dampaknya yang paling kerasa apa ya? Yang ada di lingkar daerah-daerah terutama yang memang mereka bergantung pada sektor pertanian, pada sektor alam gitu. Pada alam untuk
hidupnya itu bergantung pada alam, itu yang sangat berdampak, petani, nelayan gitu. Itu yang kemudian mulai merasa bahwa oh iya, ini nih sekarang panennya nggak seperti dulu, nelayan juga pendapatannya ikannya nggak seperti dulu gitu. Meskipun kalau di DIY kan yang berprofesi sebagai nelayan hanya beberapa sedikit ya di area selatan gitu. Nah, tetapi itu pun saya yakin semuanya akan berdampak gitu. Kemudian yang untuk petani-petani yang ada di wilayah itu juga ada yang kemudian, kalau yang di atas itu misalnya yang memang serapan airnya cukup banyak gitu masih agak ini. Tapi kalau yang di daerah-daerah yang agak ke bawah itu aliran airnya itu sudah mulai harus terbagi kemana-mana, itu kerasa banget itu gitu. Misalnya kan air dari selokan Mataram itu kalau dari petani-petani yang atas itu kan udah masih memungkinkan. Tapi kalau di daerah saya misalnya yang agak bawah itu sudah kayak rebutan gitu, udah makanya saya paham kenapa kemudian ada bacok-bacokan bunuh-bunuhan zaman dulu yang terkait dengan rebutan air itu ya karena salah satunya itu gitu. Karena itu sumber penghidupan mereka gitu. Ketika sawahnya nggak dialiri air ya udah gitu. Jadi itu yang menurut saya di area-area yang memang wilayah-wilayah di DIY yang sangat bergantung pada alam, itu yang sangat terdampak pada perubahan iklim ini. Meskipun secara umum semuanya kerasa gitu dampaknya gitu, karena kan kemudian suplainya makanan itu berkurang ya, ini tuh akan kemudian harganya menjadi mahal misalnya gitu. Betul sekali. Meskipun kalau pas masa panen ya kasihan petani juga, murah banget tuh sampai udah dibuang-buang gitu. Tapi secara umum itu yang memperlihatkan bahwa nasib petani itu kadang-kadang bukan mereka yang menentukan, tapi distributornya, tengkulaknya atau apanya gitu. Nah, itu yang harus menjadi awareness untuk kita gitu, terutama kami dari pemerintah, bahwa situasi-situasi kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada alam itu sangat tidak pasti dan butuh untuk didukung dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan sejauh ini mungkin Pemda juga sudah melakukan upaya-upaya ke arah sana. Oh, oke. Dan semoga untuk upaya yang dilakukan itu bisa benar-benar berjalan lancar ya, Solovers. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuman karena waktunya kita juga terbatas. Jadi sekarang ke ini saja deh ya. Bagaimana sih cara perempuan nih khususnya untuk survive nih, Bu Rofi dan Ibu Yulida, di kondisi ekonomi yang sekarang ini, apalagi ada perubahan iklim, seperti apa nih? Dari Ibu Rofi dulu bisa? Atau Bu Yulida juga boleh? Oke, terima kasih. Kalau saya sebagai mungkin karena saya mengajar sosiologi gitu ya. Saya rasa terutama perempuan-perempuan muda ya, itu kayaknya kita perlu selain ya ini ya lebih kreatif dan lebih tapi kita juga perlu lebih asertif gitu ya, untuk menyuarakan hak tentang kesetaraan gender. Terus juga kita menyadari bahwa kesetaraan gender ini juga beririsan dengan kondisi iklim yang lebih panas sekarang gitu ya. Misalnya contohnya dengan mengadvokasi atau setidaknya sadar lah. Misalnya menyadari ketika kita masak makanan, ini makanannya dari mana. Misalnya jangan sampai hanya karena lagi viral terus kita, karena sekarang kan apa-apa mudah ya Mas. Betul. Tinggal pesan ojek online atau apa. Sementara tadi yang mungkin belum kita diskusikan itu adalah carbon footprint ya. Emisi karbon itu kan banyak ditimbulkan oleh bahan bakar. Jadi misalnya kita mau mesen rendang, mesen online dari Sumatera Barat, itu kan jejak karbonnya tinggi sekali. Jadi mungkin ya kita sebagai tidak hanya perempuan sih, perempuan dan laki-laki juga mungkin perlu lebih aware. Kalau kita makan, ini makanannya dari mana? Ketika kita menggunakan air ini nggak selamanya ada. Bagaimana kita bisa mengkonservasinya? Betul. Atau menggunakannya sebijak mungkin. Dan juga ya kalau kita melihat cuaca yang semakin panas dan lain sebagainya, ya mungkin kita perlulah menyuarakan ini kepada misalnya otoritas yang paling dekat, misalnya tolong jangan dijadikan real estate gitu misalnya ya. Tapi ya itu salah satu mungkin cara yang bisa dilakukan. Mungkin Mbak Rofi punya
Yeah. yang lebih banyak. Enggak banyak. Ya sebenarnya survive dalam arti di sini itu kita bisa melakukan dari hal yang sederhana gitu. Hemat energi itu tidak semata-mata survive kita secara ekonomi, tapi juga itu menyelamatkan alam sebetulnya gitu. Karena kalau kita hemat energi itu berapa banyak yang sudah kita lakukan untuk bisa menyelamatkan energi di bumi ini misalnya gitu. Jadi sekedar matiin lampu kalau kemudian sudah nggak dipakai, menggunakan alat-alat elektronik bijaksana mungkin gitu, termasuk memiliki jam penggunaan gadget itu juga menjadi satu hal yang penting gitu, karena kalau gadget terlalu lama itu kan energinya juga semakin banyak. Betul. Kemudian yang kedua yang soal makanan gitu, salah satu cara kita membantu petani gitu, salah satunya adalah dengan makanan yang real food gitu. Jadi ya maksudnya yang makanan biasanya kan anak-anak muda senengnya yang makanan siap saji atau instan gitu ya yang betul. Nah itu mungkin kita bisa dengan untuk aware kesehatan kita juga gitu, makanan-makanan yang mungkin bisa kita olah sendiri dengan kebun gitu, belanja di pasar tradisional misalnya, itu juga bisa menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang lainnya saya kira kita juga bijak menggunakan plastik dan juga kemudian mengkonsumsi hal-hal yang menurut kita kok ini membuang gitu kan. Misalnya kayak makan gitu ya paling nggak bisa dihabiskan makanannya gitu, karena berapa banyak orang di luar sana yang butuh makanan yang kita buang itu, padahal ada di belahan bumi sana yang mungkin membutuhkan itu untuk makan, untuk bertahan hidup gitu. Jadi saya kira menjadi hal yang penting untuk kita itu untuk survive gitu kan. Tadi survive ala remaja itu ya dengan itu untuk diri sendiri saja dulu gitu, membuang sampah pada tempatnya, milah sampah, menggunakan plastik secara lebih bijak, menggunakan energi secara lebih baik, berangkat ke kampus kalau bisa jalan kaki, kalau dari kos naik sepeda, sehingga kemudian mengurangi emisi tadi karbon. Kemudian beberapa hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Hal yang besarnya ya tadi ikut di dalam keterlibatan aktivis lingkungan, ikut menyuarakan, ikut berkampanye, bahkan melalui media sosial yang kita miliki sendiri untuk anak-anak, untuk Star Lovers muda ini gitu. Itu kira-kira Mas Bagus. Oke, bisa kita lakukan dari hal-hal yang sebenarnya dekat ya Bu Rofi ya. Ya memang dekat dan mudah untuk kita hanya lakukan. butuh kemauan besar gitu. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak mau, besok aja. Nah itu kadang-kadang yang tantangannya. Benar sekali, harus ada kemauan yang besar ya Solovers. Sebenarnya ini juga masih banyak ya, kayaknya 1 jam gak cukup deh kita ngobrolinnya ya Solovers. Tapi mungkin akan ada next time ya Bu Rofi sama Bu Yulida. Semoga bisa ngobrol lagi tentang tema-tema yang lebih menarik, atau mungkin part 2-nya mungkin ya Solovers. Ya kita tunggu saja nanti ya. Terima kasih buat Ibu Rofi dan Bu Yulida yang sudah datang ke Star FM ya, sudah ngobrol di Harmoni Keluarga di pagi hari ini tentang perubahan iklim dan ekonomi perempuan ya Solovers. Karena memang perubahan iklim ini bisa memperburuk ketidaksetaraan gender bisa dibilang ya, dan bisa mengancam kesejahteraan ekonomi perempuan nih Solovers ya. Dan untuk mengatasinya ini kita juga perlu yang namanya membangun kembali ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan ya Solovers, dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kuncinya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih buat Solovers yang sudah bergabung juga, yang sudah ikut berkomentar dan bertanya juga ya. Kita ketemu lagi di Harmoni Keluarga selanjutnya. Terima kasih banyak, dan Bagus juga pamitan ya. Sampai bertemu lagi. Selamat hari Jumat, selamat siang, dan semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar. Sampai jumpa.